Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video saya yang kedua. Hari ini saya mau cerita untuk tanggal 1 Maret 2025 ya. Pas mungkin ini udah 1 bulan lebih 3 hari ya. Nah, di tanggal 1 Maret 2025 ini saya mau bercerita tentang hari pertama kali dan hari terakhir kali saya meninggalkan toko tempat saya buka usaha, tempat saya jualan. Jangan bisnis itu terlalu tinggi, saya takut pakai kata bisnis. Jualan aja, jualan kue. Jadi perasaan apa yang saya alami itu akan saya ceritakan. Nah, begini ceritanya teman-teman ya. Jadi mungkin buat kalian yang pernah mengalami, pasti satu hal yang kalian rasakan itu ya bingung ya kan, malu, bingung, stres ya kan. Apalagi saya. Cuman karena ini sudah kesekian kalinya saya jatuh bangun seperti itu, jadi saya nggak sepanik dulu sih. Kalau teman-teman perlu mau tahu, dulu itu saya pernah betul-betul nggak kepikiran. Jadi saya terkenal dengan kamikasi atau berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi kalau main Mobile Legends itu banyak orang yang nyerah ya kan. Saya enggak, saya pokoknya sampai last pokoknya. Kalau enggak towernya hancur ya pokoknya masih fight. Itu terkenal saya. Nah, dulu waktu di Makassar itu sempat saya itu karena sampai fight sampai akhir itu saya betul-betul nggak ada save uang sedikit pun, sehingga begitu selesai keluar dari toko ya udah miskin. Saya tinggal di masjid di depan terminal Panakukang Makassar. Di terminal Makassar saya tidur di situ. Kenangan saya itu kalau setiap jam 2 jam 3 itu pasti saya bangun. Kenapa? Karena nyamuk itu di sekeliling saya, tempat saya tidur itu di masjid itu udah gemuk-gemuk, nggak bisa terbang dia. Tugas saya itu mitesin nyamuk itu satu sampai darahnya itu keliling. Ya paginya saya pel dah, itu aja. Nggak bisa tidur, dingin kadang, tulang itu kayak aduh masuk angin lah pokoknya. Tapi ya gimana, mau tinggal di situ kan. Nah, cuman ada sebuah kesan yang sangat mendalam di situ. Saya bertemu dengan merantau asal Jakarta. Jadi orang Jakarta ini terbang ke Makassar dulu karena dia ditawari bisnis. Ya, ternyata multi level sampai dia jual semua barang dia merantau ke Makassar. Dan ternyata sampai sini multi levelnya nggak jalan, dia jualan minyak wangi di masjid sekitar terminal Panakukang. Nah, usutnya usut, pada suatu hari Jumat, habis sholat Jumat dia ngeliatin saya terus, lusuh, kurus, tatapannya kosong ya. Ya tipe-tipe gelandangan kan. Saya mungkin bisa jadi saya tuh cuma minum air wudhu aja, nggak mau makan bingung, mau minta malu ya kan. Kalau di Makassar itu terkenal rasa malu atau siri, mengemis itu memalukan gitu. Tapi ya apa boleh buat, orang emang nggak ada kan. Nah, cuman disitulah ilmu pelajaran yang saya pakai, sehingga di bangkrut saya yang sekarang ini saya nggak sampai tidur di emper. Ya mungkin buat teman-teman yang pernah tidur di rumahnya papan itu hal biasa. Sebenarnya nggak ada masalah rumah papan itu, saya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu cuman tempat mandinya aja, karena sering banjir. Rumah itu di pinggir sungai, dan ketika banjir airnya tuh menyatu antara air kamar mandi, air kloset, WC sama bak mandinya tuh menyatu. Jadi saya bingung kok sikat gigi itu nggak tega saya lihatnya itu. Ini air yang mana yang kupakai ini? Itu ya. Jadi itu saya ceritakan ya. Nah, itulah kenapa saya terakhir itu saya siapkan uang. Tanggal 25 sebelum 5 hari sebelum saya tinggalkan toko itu saya keliling, buka Facebook, cari kontrakan, dan ternyata saya dapat rumah harganya 250.000 per bulan. Senang saya, tapi di pinggiran kota, jauh sekali. Nah, saya pergi ke sana, saya janjian sama yang punya, tapi ada masalah.
Ternyata saya nunggu 2 jam itu yang punya nggak muncul-muncul, padahal bilangnya OTW. Ada apa ini kan? Karena sudah mau mendekati sholat maghrib, makanya saya pulang. Dan sampai pulang, sampai rumah pun orang yang bilang OTW ini saya tanya nanti terus. Nah, di sini ini sudah karena saya udah pengalaman ya, hal-hal lama ya. Jadi saya paham bahwa gini, sesuatu yang tidak dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak baik. Jadi saya cancel aja, Pak, saya mohon maaf, saya nggak jadi sewa rumahnya, saya pulang. Padahal itu 250.000 per bulan, dan berarti saya bisa sewa itu bisa lebih murah gitu loh. Semakin murah semakin baik. Udah keramik, rumah di perumahan ya kan. Nah, terus pokoknya nyaman lah, tinggal tuh wah asik nih 250. Usul ternyata begitu saya dapat rumah yang papan itu harganya 350.000 per bulan. Ternyata begitu saya mindahin barang-barang baru terasa. Kalau seandainya saya ambil yang 250 itu gimana coba? Jauh sekali karena di pinggiran kota, pinggir sekali pinggiran kota. Kalau kalau orang Pekanbaru itu di sekitar mau ke Kerinci. Nah, jadi saya pikir habis itu saya nyesel kan. Alhamdulillah. Itulah. Kadang kita kalau menginginkan sesuatu dan ternyata dipersulit, mau ketemu susah, mau beli kok janjian batal terus, udah lebih baik nggak usah beli. Kalau saya putuskan kalau saya begitu, karena itu pengalaman dulu saya seperti itu. Nah, tapi kalau dipermudah itu ya seperti saya di sini, saya cuma niatnya numpang tidur di sini, ternyata dipermudah malah dapat pekerjaan. Walaupun sebetulnya pemikiran saya lebih baik nanti saya ngojek bebas, waktu saya bebas. Tapi kok dipermudah, saya nggak berani nolak. Takutnya Allah ada sesuatu yang Allah kehendaki saya di sini. Itu makanya saya terima, walaupun nggak dengan sepenuh hati, tapi saya terima. Karena saya nggak takut melawan Allah. Jadi udahlah, mengalir saja. Saya mencoba untuk mengalir. Nah, rumah yang 350.000 itu saya pindahin pelan-pelan. Hingga tanggal 1 saya serahkan kunci. Untuk beberapa meja, terus ada triplek, ada beberapa alat-alat saya yang memang nggak bisa saya angkut, karena kalau saya angkut pakai motor saya nggak bisa. Terus saya mau sewa pickup juga nggak punya uang itu udah terakhir, itu uang terakhir saya 350 itu. Jadi saya pikir udahlah, saya tinggal aja dan ditelepon sama yang punya. Nah, dan ya teman-teman perlu tahu ya, jadi ruko itu sebetulnya 6 bulan sebelum 1 Maret itu dia sudah habis masa berlakunya. Terus karena saya ngomong baik-baik sama pemilik ruko yang saya buat jualan itu, bahwa saya kena tipu, saya habis nggak ada uang. Nah, dia ngomong, Bapak masih mau nggak? Kalau masih mau pakai aja nggak apa-apa. Ibu itu bilang gitu. Lah terus bayarnya nanti aja setelah pakai baru dibayar gitu kan. Nah, itulah makanya saya cobalah fight lagi gitu kan. Nah, itu jadi pelajaran saya di tahun ini, lebaran ini, bahwa kalau memang udah nggak kuat, letakkan. Udah nggak kuat, taruh aja udah. Jangan sampai timbul. Jadi karena sekarang ini saya pick up itu ya 6 bulan saya pakai tanpa membayar. Endingnya pada saat kemarin keluar ya saya belum bayar, dan saya ngomong baik-baik, Bu, saya udah berusaha nambah 6 bulan tanpa modal, dan ternyata saya nggak bisa menabung uang untuk membayar ruko Ibu, gimana ini? Dia bilang nggak apa-apa, Pak, nanti kalau Bapak ada baru dibayar. Masya Allah, baik banget itu ibu itu. Jadi suaminya memang legend ya di sini, Pak Dokter, dan Pak Dokter itu terkenal baik. Jadi dia kalau ngobatin kadang nggak pakai harga itu nggak gitulah. Nah, istrinya ternyata Masya Allah baik sekali. Tapi ya nggak tahu ya nanti ya, semoga saya bisa dimudahkan. Tapi semoga aja itu memang kebaikan beliau. Ya, takutnya nanti saya habis bikin konten ini dia nelpon lagi kan, padahal saya lagi kacau ini. Tapi ya bismillah, ya mohon doanya teman-teman ya, dilancarkan. Jadi itu ruko belum saya bayar sampai sekarang. Berarti ini sudah 1 bulan, 30 hari lebih ya, 33 hari setelah saya tinggalkan. Ruko itu belum saya bayar, sewanya itu sekitar 4 juta. Ya, saya ya simpan dulu lah. Itu teman-teman ya. Nah,
Di tanggal 1 saya pamit dari ruko itu ya. Ini rukonya saya sepilkan ke teman-teman ya. Nah, terus habis itu baru saya pindah ke tempat rumah papan ini. Nah, ini dia rumah papannya, saya kenalin ke teman-teman ya. Jadi ini rumahnya ya teman-teman ya. Ini nomor HP-nya, kalau teman-teman minat bisa sewa langsung di situ. Ini pinggiran sungai ya teman-teman. Itu sungai sampai ke ujung sana itu ada sungai lebih besar lagi. Dan kalau banjir dia airnya tuh meluap teman-teman ya. Nah, ini dia pinggirannya sepi, tapi ini sebetulnya masih diikut di tengah kota. Nah, itu tampak ada perumahan-perumahan elit sebetulnya dari situ ke atas pun. Ini posisinya lagi hujan teman-teman. Lagi hujan. Kalau hujan tuh asik. Nah, teman bisa lihat dari setiap tempatnya ini nggak ada sama sekali lampu di atas, tuh nggak ada. Teman-teman bisa lihat itu nggak ada lampu. Terus itu rumahnya ya. Nah, itu motor saya. Jadi emang nggak ada lampunya teman-teman. Nah, tuh ini ruang tidur ya. Ini sama ruang tidur pun nggak ada lampu. Nah, nggak ada lampu di atasnya. Jadi kalau malam tuh memang gelap. Sebenarnya emang nggak dipersiapkan. Nah, cuman saya dikasih, nah ini kita menuju ke belakang ya, ini dapur. Saya dikasih colokan ini sama tetangga sebelah. Nah, sebenarnya kemarin ngomongnya sih bagi-bagi lah. Ini WC-nya di luar, jadi kalau mandi, kalau hujan apa dia di luar. Nah, ini karena WC-nya di bawah, bukan ikut rumah panggungnya, makanya dia lebih turun, itu airnya. Airnya sekeruh itu teman-teman. Ya. Campur. Nah, ini dapurnya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi saya sepilkan rumah sewa saya ya. Dan satu hal yang saya terapkan di sini teman-teman ya. Jadi saya harus pandai bersyukur. Pada saat kita sudah kehilangan semuanya, masih ada satu tempat dari sisa perjuangan kita untuk berteduh 1 bulan ke depan. Sambil saya berpikir, kira-kira bulan depan itu saya mau kemana. Jadi tanggal 1 saya cuma pikirannya itu aja. Saya nggak kepikiran ke sini, nggak kepikiran kemana-mana. Nggak kepikiran kemana-mana. Nah, terus kok bisa sampai ke sini, nanti saya ceritakan lagi. Ya, jelas saya masih ada tempat berteduh itu udah alhamdulillah. Nah, cuman teman-teman ya, ada beberapa hal yang saya itu agak kurang tenang. Karena semenjak saya tinggal di situ, saya jarang mandi. Saya itu sampai 4 hari nggak mandi, bahkan saya akhirnya numpang mandi di tempat temen. Mau mandi di masjid, saya nggak nemu masjid yang bisa saya numpang mandi di situ. Rata-rata masjid kalau saya mau masuk itu kesannya kayak saya tukang nguras air di situ. Jadi tapi itu perasaan saya aja ya, saya nggak tahu. Kalau mungkin penjaga masjidnya baik hati mungkin kan, tapi saya belum ngomong, saya malu saya. Jadi saya nggak mandi sampai 4 hari, 5 hari. Dan saya tanya, telepon teman-teman saya, bro, boleh nggak saya numpang mandi tempat lu? Alhamdulillah diizinkan. Nah, terus karena jarang mandi, jadi kadang saya nggak sholat akhirnya, karena mana ya, badan udah nggak bersih kan, badan nggak bersih, kaos 4 hari, celana 4 hari, celana dalam 4 hari, kejam sekali. Jadi mau gimana kan? Yang penting saya tidur pun saya takut-takut. Pernah seketika itu saya tidur kan, ada kadal masuk ke selimut. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman tidur pakai selimut kadal, ketemu kadal, aduh kejam kan. Saya langsung saya nggak berani tidur lagi. Saya duduk di kursi sampai pagi. Itu baru kadal, belum ada laba-laba besar. Walaupun mungkin nggak beracun ya, tapi saya horor kan. Nah, terus tikus, udah kejam sekali. Tapi ya sudahlah. Itu cerita ya, tinggal cerita yang bisa mungkin mengedukasi saya di kemudian hari ya, bahwa ya minimal saya ada tempat untuk berteduh. Itu aja teman-teman. Nah, itu cerita saya hari pertama saya meninggalkan ruko dan dapat rumah tempat tinggal. Nah, nanti tunggu ya teman-teman ya, saya akan ceritakan lagi pengalaman setelah beberapa hari tinggal, setelah itu planning saya apa. Yang jelas setelah tanggal 1 planning saya adalah ngumpulin uang untuk bisa cari rumah kos
yang lebih baik. Karena apa? Karena gini teman-teman ya, perlu teman-teman tahu bahwa rumah itu membawa rezekinya masing-masing. Jadi kalau teman-teman cari rumah, tapi karena itu tadi mendesak sekali, ya terpaksa saya ambil. Gitu. Tapi setelah itu saya minta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku tempat yang bersih, di mana aku bisa mensucikan diriku, aku bisa mandi, aku bisa bersih-bersih, aku bisa menggunakan baju yang bersih, sehingga aku bisa menghadap padamu ya Allah, bisa sholat, ya kan? Nah, itu udah nggak puasa, nggak sholat, karena nggak ada sahur, nggak ada. Kadang makan itu kemarin cuma roti aja saya makan, roti itu kan. Jadi sebenarnya ngocek butuh tenaga ya teman-teman ya. Nah itu dia. Jadi ke depan mungkin sampai deadline-nya kan tanggal 25 ya. 25 itu saya harus punya uang untuk bisa ngumpulin untuk bisa sewa. Dan ke depan itu saya udah punya pandangan antara rumah petak harganya 500.000 per bulan tapi kosong, atau kos tapi yang lebih bersih, harganya hanya satu kamar tapi udah disediain kasur dan kipas angin, meja belajar, harganya 400.000 per bulan. Nah saya minta saran sama istri saya, enaknya yang mana ya? Enaknya yang mana ini? Istri saya bingung, nggak bisa ngomong, dia sebetulnya panik mikirin saya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk kos. Kos karena apa? Kok saya milih kos? Karena saya nggak perlu beli kipas angin, saya nggak perlu beli macam-macam. Jadi saya bisa langsung tempati, saya pilih yang bagus, yang bersih. Itu rencana setelah tanggal 1 kemarin. Saya pikirannya itu aja, ngumpulin uang 400.000 dan keluar dari sini. Oke, apakah saya bisa ngumpulin uang sampai dengan tanggal 25 atau sebelum tanggal 25? Saksikan cerita saya di video saya berikutnya. Demikian cerita saya pengalaman ya hari ini. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.